Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlailia, NPM 1811060459 akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai kurikulum dan juga pembuatan program tahunan dan program semester. Observasi ini saya lakukan di SMA Negeri 1 Kalirejo, Lampung Tengah pada Selasa 10 November 2020. Jadi SMA Negeri 1 Kalirejo ini adalah salah satu SMA tertua yang ada di Kalirejo, Lampung Tengah, dan termasuk sekolah favorit karena sudah berakreditasi A. Dan sekolah ini sudah menerapkan K13 sejak tahun 2013. Karena saat itu SMA Negeri 1 Kalirejo ditunjuk sebagai pelopor untuk penerapan K13 bersama dua sekolah lain di Lampung Tengah, yaitu SMA Negeri Kota Gajah dan Sugar Group. Baiklah, langsung saja ke hasil interview. Jadi, interview pertama itu saya lakukan dengan guru biologi di SMA Negeri 1 Kalirejo, yaitu Ibu Inna Kurniati. Berikut adalah biodatanya. Jadi, sebelum membahas interview, kita harus tahu apa sih program tahunan dan juga program semester. Jadi, program tahunan ini adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai pembelajaran, yaitu kompetensi inti dan juga kompetensi dasar yang ditetapkan. Selanjutnya, program semester adalah program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam 1 semester. Kemudian lanjut ke hasil interview. Jadi, hal pertama yang harus disiapkan saat tahun ajaran baru, menurut Ibu Inna Kurniati, hal pertama yang harus dilakukan adalah administrasi terlebih dahulu. Istilahnya itu buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, kata beliau. Yang meliputi kalender pendidikan, distribusi pekan efektif, program tahunan, program semester, program remedial, pengayaan, silabus, analisis KI, KD, RPP, KKM, dan hasil evaluasi. Kemudian, semua itu dilakukan secara berurutan agar semuanya berjalan secara sistematis dan bisa efektif ketika diterapkan. Lalu bagaimana sih proses pembuatan program tahunan dan juga program semester? Jadi, program tahunan ini berisi kompetensi inti dan juga kompetensi dasar, alokasi waktu, serta keterangan. Kompetensi dasar dan juga kompetensi inti diambil dari SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Kompetensi inti atau KI meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Program tahunan sendiri yaitu rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun prota ini dibuat sebelum tahun ajaran baru sehingga bisa jadi pedoman untuk pengembangan program pembelajaran yang selanjutnya, seperti program semester, rencana mingguan, rencana harian, silabus, dan sistem penilaian lainnya. Langkah-langkah dalam menyusun prota, yang pertama, kita harus mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan juga indikator dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan juga indikator. Jadi, mana yang materi sulit dan juga mana yang materi mudah. Yang ketiga, menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Kemudian, komponen program semester ini dibuat per semester yang meliputi kompetensi dasar, identitas. Jadi identitas itu ada mata pelajaran, tahun pelajaran, alokasi waktu, kolom, dan juga keterangan. Langkah-langkah dalam penyusunan promes, yang pertama yaitu menginput KD atau dan juga indikator berdasarkan silabus.
Yang kedua, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Jadi, jumlah jam yang kita peroleh ini dihitung berdasarkan distribusi pekan efektif yang sudah dibuat sebelum kita membuat program tahunan dan juga program semester nantinya. Kemudian yang ketiga ini mengalokasikan waktu sesuai dengan kebutuhan indikator pada kolom bulan dan juga minggu. Jadi semakin sulit materinya, maka harusnya alokasi waktu yang diberikan untuk materi tersebut itu lebih lama supaya siswa nantinya lebih memahami materi yang sulit tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan. Kemudian ada catatan di sini bahwa untuk alokasi waktu itu fakultatif, yaitu tergantung gurunya dan juga tergantung kesulitan dari materi itu sendiri. Jadi guru berperan untuk menentukan berapa banyak waktu yang diterapkan di program semester tersebut berdasarkan KI dan juga KD. Kemudian hasil interview lain, pertanyaannya, apakah pembuatan perangkat pembelajaran harus mengikuti kurikulum yang berlaku? Jawabannya tentu saja itu harus kan, karena kita mengikuti kurikulum yang berlaku, karena kurikulum ini kan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi nanti agar tujuan pembelajaran itu terlaksana. Kemudian kesulitan apa yang digunakan saat membuat program tahunan dan juga program semester? Sebenarnya untuk saat ini tidak ada kesulitan apapun karena guru-guru sudah terbiasa dalam membuat perangkat pembelajaran, yaitu Prota dan juga Prosem. Mungkin awalnya guru kesulitan dalam melakukannya, tapi karena sudah ada banyak pelatihan serta teknologi yang sudah memadai, sekarang sudah diketikkan menggunakan laptop. Kalau dulu bahkan kata Bu Ina sendiri itu harus ditulis tangan dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Kemudian apa sih fungsi perangkat pembelajaran bagi guru? Jadi fungsi perangkat pembelajaran bagi guru ini yang pertama itu sebagai pedoman. Yang kedua itu menjadi panduan guru dalam aktivitas pembelajaran. Yang ketiga meningkatkan profesionalisme seorang guru. Yang keempat mempermudah. Jadi mempermudah tugas guru ketika melakukan proses pembelajaran karena sudah ada panduannya, patokannya. Berapa lama harus mengajar, berapa minggu efektifnya, dan lain sebagainya. Jadi dengan instrumen ini, guru itu bisa lebih mudah dalam aktivitas pembelajaran. Baiklah, untuk interview yang kedua yaitu tentang penerapan kurikulum dengan narasumber Bapak Wakakurikulum SMA Negeri 1 Kalirejo yaitu Bapak Dr. Andes Henry Dunan Panjaitan. Berikut adalah biodatanya. Jadi, kesimpulan dari hasil interview saya atau hasil observasi saya mengenai kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Kalirejo, yaitu jadi kurikulum yang diterapkan di SMA ini adalah kurikulum K13. Dan kurikulum K13 ini sudah diterapkan sejak tahun 2013. Jadi begitu kurikulum ini muncul dan menggantikan KTSP, SMA Negeri 1 Kalirejo itu ditunjuk oleh pemerintah sebagai pelopor penerapan K13 bersama dengan dua SMA lainnya di Lampung Tengah yaitu Kota Gajah dan juga Sugar Group. Jadi waktu itu SMA negeri ini sudah dianggap mampu karena memang sekolah SMA Negeri 1 Kalirejo ini dianggap sudah mampu dan termasuk sekolah satu-satunya SMA negeri di Kalirejo waktu itu. Kemudian seberapa efektifkah penerapan K13 di SMA ini? Sejauh ini penerapan K13 di SMA Negeri 1 Kalirejo ini cukup efektif karena jika dihitung-hitung sudah 7 tahun penerapan K13 ini dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Jadi
memang sih awalnya dewan guru dan juga yang lain pendidik yang di SMA Negeri 1 Kalirejo mengalami kesulitan dalam penerapannya karena terkesan mendadak waktu itu. Tapi karena adanya pelatihan-pelatihan terhadap dewan guru dan juga sosialisasi, itu kenapa penerapan kurikulum K13 di SMA Negeri 1 Kalirejo ini terbilang cukup efektif sampai sekarang. Bahkan SMA Negeri 1 Kalirejo dijadikan pedoman di Kalirejo itu sendiri. Kemudian dalam pengaplikasiannya, K13 ini lebih menekankan pada 3 aspek, yaitu afektif, psikomotorik, dan juga kognitif. Jadi di sini siswa yang lebih aktif dalam proses pembelajaran dibandingkan guru, tapi guru sendiri tidak bisa seenaknya gitu ya. Jadi guru juga harus profesional, harus menyiapkan media ataupun metode pembelajaran serta sarana dan prasarana lain yang lebih matang dan juga lebih baik, dan juga nantinya bisa mengimbangi proses pembelajaran K13 ini. Adapun upaya yang dilakukan sekolah dalam penerapannya, jadi sekolah ini sangat berupaya. Jadi setiap tahunnya itu akan ada yang namanya pelatihan guru mengenai K13 dan juga proses-prosesnya. Jadi sudah efektif atau belum, kesulitannya apa saja, kemudian solusinya itu apa. Jadi akan dibahas di situ setiap tahunnya. Jadi sekolah ini juga didukung dengan fasilitas yang memadai untuk menunjang suksesnya penerapan K13. Contohnya, kalau K13 itu sarana dan prasarana harus lengkap kan. Di SMA Negeri 1 Kalirejo ini sendiri sarana prasarananya sudah cukup lengkap. Jadi sudah ada 2 laboratorium komputer, kemudian lab biologi, fisika, kimia, bahasa, aula untuk tari, dan juga lapangan olahraga lainnya. Jadi diharapkan nantinya siswa dapat menjalankan K13 dengan baik. Kemudian di masa pandemi sekolah ini, penerapan K13 juga masih menurut saya sendiri ya, dari hasil interview masih cukup efektif. Karena apa? Karena di SMA Negeri 1 Kalirejo ini sudah memiliki program e-learning sendiri untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi semua siswa dan guru menggunakan e-learning tersebut untuk proses pembelajaran. Menurut saya sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.